Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Create Up ditemani rekan saya Wiki Adria. Betul sekali dan Jakarta kali ini akan membahas mengenai efisienkan penggunaan energi lewat ekosistem. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Denny Pratama, adalah Head of Citrum Society of Energy Efficiency Trust Movement. Apa kabar Mas Denny? Halo Mas Wiki, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat urgensi penghematan energi saat ini sudah se-urgent apa sih Mas untuk dilakukan? Mungkin melihat dari urgensi dari penghematan energi sendiri, Indonesia telah menetapkan beberapa target net zero emission pada tahun 2060 kan. Dan diketahui bahwa sektor energi di Indonesia menyumbang sekitar setidaknya 34% dari total emisi karbon menurut KLHK, dan termasuk emisi dari produksi energi, transportasi, manufaktur, dan sektor komersial lainnya. Sedangkan di lain sisi, penggunaan energi dalam hal ini meningkat dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 6,5%, dan konsumsi energi tahunan Indonesia telah melonjak menjadi sekitar 288 juta megawatt hour. Dan tanpa ada indikasi bahwa tren peningkatan ini akan melambat, jadi ini akan terus tetap meningkat gitu dari tahun ke tahun. Kemudian seperti yang sering dibicarakan oleh teman-teman kita di transisi energi, bahwa energi efisiensi itu adalah disebut sebagai bahan bakar pertama dalam transisi energi. Kemudian karena energi efisiensi itu adalah salah satu cara tercepat dan termurah untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia, seperti itu. Nah, lantas apa kontribusi yang ditawarkan Citrum dalam hal penghematan energi ini? Jadi seperti komunitas pada umumnya dan platform kita. Jadi Setrum ini kami adalah, mungkin sedikit info tentang Setrumnya sendiri. Jadi Setrum itu adalah kepanjangan dari Society of Energy Efficiency Trust Movement. Kami adalah komunitas atau hub platform khusus untuk energi efisiensi. Nah, berawal dari concern terhadap lingkungan, setiap orang terus berbicara tentang energi terbarukan. Ketika kita tanyakan terkait transisi efisiensi energi, mereka ada kurang mengetahui tentang energi efisiensi. Nah, berawal dari situlah kita concern terhadap lingkungan, dan kita dapat support dari program Kepek Pentari untuk mendirikan Setrum. Jadi salah satu beberapa program yang sedang kita lakukan saat ini adalah yang kita tawarkan adalah kita berusaha untuk menjembatani para stakeholder di energi efisiensi itu sendiri. Kemudian kita juga mempunyai beberapa regular event seperti webinar untuk membahas tentang isu-isu energi efisiensi terbaru seperti apa. Kemudian kita juga ada beberapa program lain seperti kita memiliki commerce space di mana kita sediakan untuk stakeholder kami agar mereka bisa mengiklankan produk-produk energi efisiensi mereka yang terbaru seperti apa, penghematannya berapa dan sebagainya di page kami. Dan kami juga, silakan. Baik, stakeholdersnya siapa saja dan bagaimana cara Setrum sendiri untuk menjembatani dari satu stakeholders ke stakeholders yang lain, Mas Denny? Nah, beberapa stakeholder di bidang energi efisiensi itu adalah kita punya pemerintahan tentunya di bidang energi. Kita stakeholder kita adalah ISDM, kemudian ada regulator keuangan dalam hal ini OJK, kemudian tentunya swasta, ada beberapa konsultan di bidang energi efisiensi, kemudian ESCO Energy Service Company dan MRV Company. Kemudian ada juga penyediaan jasa teknologi, ini dari market juga, kemudian ada institusi keuangan dan potensial klien seperti pengguna energi listrik terbesar seperti industri, kemudian bangunan gedung dan sebagainya. Ini berarti bisa dikatakan awalnya itu adalah NGO ya, atau pegiat baik. Basisnya ada di mana nih? Kita ada di Jakarta. Saat ini kita sudah punya, karena kita baru berdiri tahun lalu, Maret tahun lalu. Saat ini kita sudah memiliki 1.200 lebih member individual dan 30 lebih member untuk organisasi yang seperti tadi saya mention stakeholder itu. Proyek yang sudah dilakukan itu apa saja, Mas, dan yang akan dikerjakan? Sebetulnya kita sekarang ini akan fokus di lebih ke membangun fondasi dari energi efisiensinya sendiri agar kita bisa membangun ekosistemnya.
Jadi rencana kita saat ini adalah kita tetap raising awareness untuk energi efisiensi itu seperti apa, pentingnya energi efisiensi itu apa. Karena stakeholder kita juga belum banyak yang benar-benar mengerti tentang bisnis energi Oh, efisiensi oke. itu sendiri seperti itu. Jadi baru mau apa ya, membangun Hmm, fondasinya ini gitu ya, karena banyak betul. juga yang ternyata stakeholder-nya tuh pengen tapi belum terlalu paham gitu ya. Betul, 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 seperti Oke, itu. Mas Denny, dari hitungan Anda berapa banyak sih penghematan yang sudah dilakukan dari berbagai proyek yang sudah dilaksanakan oleh Setrum bersama dengan anggota ekosistemnya tadi? eh Kalau saat ini kita belum sampai ke tahap itu, jadi kita Ya, karena tadi belum dikatakan menghitung. memang baru mau dimulai begitu ya. Betul, baru Jadi mau belum ada dimulai. Tapi proyeknya. Baik. secara info, jadi secara global sendiri, sekitar kita punya potensi sekitar 25 gigawatt untuk pengurangan energi gitu Hmm, di global saat ini, dan itu setara sekitar 84,5 metric ton karbon gitu. baik, oke, semakin menarik. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Mas Denny dan juga pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Denny dari Setrum. Ini kalau bicara mengenai cerita lah ya terkait dengan startupnya Mas Denny beberapa waktu yang lalu gitu, bergerak di energi ramah lingkungan ataupun mungkin transisi energi, tapi kemudian startupnya tidak banyak yang mendanai gitu. Apakah temuannya apa saja gitu? Apakah memang ternyata dari sisi pendonornya sendiri ataupun yang memiliki dana belum bisa menemukan sebuah ekosistem untuk kemudian bisa bertemu dengan startup ataupun pelaksana proyek tadi sehingga proyeknya nggak terlaksana gitu, dan Hmm. sejauh ini kemudian menjadi satu fungsi juga yang dijalankan oleh Setrum, Mas Denny. Hmm. Tuh, seperti yang betul yang tadi disampaikan bahwa sebetulnya saya sendiri bergerak di startup di bidang energi efisiensi, namanya PT Enertech Mitra Solusi. Nah, kita itu bisa dibilang seperti energy service company. Nah, dari tahun ke tahun kita berdiri dari 2014, saya join di 2016, kita itu menghadapi beberapa kendala seperti ya tentunya pendanaan dari investor karena mereka bisnis ini adalah bisnis baru di Indonesia. Jadi belum banyak bisnis ESCO di Indonesia, sehingga kita terbentur dengan investor karena mereka juga harus melihat dari sisi resiko dan sebagainya. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kita pengen membangun ekosistem energi efisiensi bersama-sama di Indonesia, karena untuk menyatukan stakeholder energi efisiensi ini agar terciptanya kepercayaan berinvestasi di bidang energi efisiensi, karena Baik. kesempatan di investasi di bidang energi efisiensi itu sendiri cukup Karena luas. yang mereka butuhkan ini adalah kepastian, khususnya Betul, juga dari kepastian hukum begitu ya. Karena betul, kan betul. juga ini adalah sesuatu yang baru, jadi mungkin ya pemerintah juga masih mengkaji, kemudian juga dari investor juga tentunya berhati-hati begitu ya. Betul. Oke, lantas dengan Anda menjadikan ini sebuah ekosistem begitu ya, model bisnisnya seperti apa? Karena kan tetap ada biaya operasional dan lain sebagainya ya? Untuk setrumnya sendiri maksudnya. Iya, betul. Untuk setrum sendiri saat ini kita masih ada funding dari program international donor. Tapi setelah ini kita coba menjajaki beberapa setelah tahun ini selesai, kita mencoba menjajaki beberapa kerjasama dengan dengan member-member kita yang stakeholder tadi. Salah satunya kita sekarang lagi ada pilot program dengan salah satu partner kita, dia teknologi provider. Jadi kita membuka program affiliate, jadi kita member-member individual kita bisa join di program kita, jadi mereka bisa memasarkan produk-produk energi efisiensi dari salah satu member kita ke member individual kita seperti itu. Nah, membernya ini berasal dari mana? Members individual ini Backgroundnya? backgroundnya kebanyakan pelajar, dalam hal ini Oh, mahasiswa. oke. Gitu. Oke. Mas boleh di-share nggak sebetulnya kalau kan ngomongin soal anggota dari ekosistem ataupun stakeholders ini kan sektornya macam-macam ya. Mana yang nampaknya kebutuhan untuk menyalurkan dana yang kemudian mereka miliki terhadap proyek-proyek yang bersifat energi efisiensi ataupun mungkin transisi energi itu cukup tinggi kebutuhannya gitu. Sehingga kemudian mereka cukup proaktif mencari proyek-proyek
di luar sana untuk bisa jadi portofolio dari mereka juga gitu untuk saluran ESG kah ataupun mungkin CSR-nya? Oh ya, sebetulnya kalau di energy efficiency sendiri, bidang yang paling potensial untuk mendapatkan investasi energy efficiency ini adalah di bidang industrial sama bangunan gedung. Karena industrial adalah mereka ada pengkonsumsi listrik terbesar di Indonesia saat ini. Setelah itu disusul oleh rumah tangga, kemudian ada bangunan gedung seperti itu. Jadi contohnya kalau energi efisiensi adalah kita mengganti peralatan lama mereka yang sudah tidak efisien dengan peralatan baru. Nah, disitulah ada sisi sisi investasi di situ. Jadi investor kita akan investasi untuk mengganti peralatan baru. Nah, kemudian ada saving yang didapat dari hasil itu. Nah, itulah yang akan dikerjasamakan dengan kliennya tersebut. Seperti itu. Baik. Kurang lebih. Nah, target utama dari Citrum dalam jangka pendek dulu mungkin ya, seperti apa di umur kurang lebih 1 tahun ini ya? Target kita seperti yang tadi saya infokan bahwa kita tetap akan raising awareness dari tahun ini, dan paralel sebetulnya jangka pendek jangka panjang kita adalah kita pengen semua stakeholder dari energi efisiensi ini tersambungkan di dalam satu platform kami seperti itu. Jadi kita bermimpi lah untuk menjadi one stop solution untuk energi efisiensi. Jadi ketika stakeholder butuh energi efisiensi, mereka datang ke kita, kemudian pemerintah butuh info tentang energi efisiensi atau tren energi efisiensi di lapangan seperti apa, mereka bisa datang ke kita. Sudah ada upaya itu untuk pendekatan dengan pihak pemerintah mungkin? Ada. Jadi saat ini kita dekat dengan pemerintah dan ada beberapa acara yang kita selalu mengundang pemerintah seperti itu. Baik, sukses untuk Citrum ke depan, Mas Denny dan juga teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih, sukses selalu ya. Wah, luar biasa ya. Ya, berawal dari mimpi biasanya jadi makin besar. Betul, gesturnya sudah sangat baik. Semoga memang semakin banyak lagi pergerakan-pergerakan yang mendukung arah efisiensi energi. Baik, kita akan lihat pemirsa update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG bergerak di zona hijau dengan penguatan 0,1% di level 6.886,591. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.424, sedikit menguat 0,1%. Dengan deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers based on value pemirsa, diantaranya adalah saham yaitu PAM Mineral Tbk atau NICL melambung 17%, IBOS, NICE, AMMN juga naik pemirsa 2% lebih, CYBR, PTPS, Suri, STAA, GRIA, Doit juga naik pemirsa 2%, masuk dalam 10 top gainers based on value saat ini. Top losers ada Diva, PAMG, BVIC, Laba, Buka, ACST, Wi-Fi, kemudian Area dan juga Arto. Itu dia ya review singkat update sampai dengan pukul 9:28 saat ini pemirsa. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sompodatu. Sampai jumpa.